Mudah-mudahan besok di Yaumil Hisab kita semua bisa berbaris di bawah bendera yang dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin beberapa hal yang saya sampaikan kaitan dengan materi ke-NO-an atau keaswajaan yang ini tentunya tidak bisa kita sampaikan secara total, karena biasanya kalau di pelajaran-pelajaran sekolah kan setidaknya 1-2 tahun, dan di Nahdlatul Ulama ke-NO-an dan keaswajaan itu tidak akan pernah berhenti dalam 1-2 tahun, bahkan selama pun kita belajar tentang aswaja. Mudah-mudahan ilmu tentang keaswajaan itu tidak ada mantoknya. Oleh karenanya mungkin sedikit yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, membawa maslahah bagi kita semua. Walaupun sebetulnya ada banyak keraguan bagi saya sendiri untuk ngaji di samping Pak Rektor, tapi karena menghargai sebagai yang punya wilayah, wayai kelas ngisi di UNU itu ya setidaknya Suriah cabang, Suriah wilayah, atau bahkan Suriah PB. Ini krono sing duwe wilayah ini MBCNO ya. Berarti nek krono kok ndak ngamuk ngoten tok. Karena mungkin dari latar belakang pendidikan ini juga harus jujur saya sampaikan, saya merasa kurang memadai untuk ngaji di hadapan panjenengan studio. Kulo niku ora tau mampu SS-an. Nggih. Yo lek ngomong ya SD, SMP, SMA. Yo S3 menan nggih. Terus kali sakniki Suriah, berarti malah S4. Profesor Pak nggih. Jadi sejak SMA terus kemudian mondok niku pun langsung mulai duwe anak. Bahkan saya pernah dikritisi oleh orang-orang NU Probolinggo di masa-masa dulu karena saya SMA di Muhammadiyah. Nah, ini kita omong di pengajian lingkup NU itu diprotes wong NU. Ngono kok diomong nih Pak Surya ini piye? Malah bocah-bocah orang sekolah neng Ma'arif lho. Karena tak pikir mestinya kalau kita mau kritis, kan orang kemudian mencermati. Nah iya kayak biyen SMA neng Muhammadiyah kemudian terus neng NU kan berarti ada. Nah, setidaknya mafhum mukhalafah ada tinjauan dari sisi lain mestinya harus dibahas. Tapi mau kesusu krungu Muhammadiyah yang ngoten tok, pihak-pihak Ma'arif itu langsung. Oleh karenanya dalam lingkup yang dalam lingkup yang seperti ini mungkin lebih kritis. Kemudian saya juga berpikir ya pantas orang pantas dipantas-pantas nih, karena ilmu itu bisa didapat dari segala sumber. Pernah satu saat Imam Abu Hanifah rahimahullah yang seorang pemikir madhab itu kan ngeling nih kalian anak cilik. Jadi kedua masalah saya, bahasa Indonesia ya ora patek lancar loh nih. Bahasa Indonesia tidak begitu lancar. Imam Abu Hanifah itu pernah ada anak kecil pakai sandal jinjite itu keduren. Akhirnya dileng, hati-hati le sandalmu keduren, lek kepleset tiba badanmu luka. Tapi dengan tanpa disadari dan disengaja dari nasihat Imam Abu Hanifah itu kemudian timbul pemikiran yang mencengangkan, karena anak itu menjawab, lek mek lukane tubuh itu ndak apa-apa Pak Yai, tapi lek luka karena lesan, panjenengan sebagai pemangku umat sing biasa lesannya dipakai itu yang akan berdampak besar. Dari anak kecil itu kemudian Imam Abu Hanifah berpikir keras untuk lebih berhati-hati dalam memberikan fatwa-fatwa hukum. Itu artinya memang ilmu bisa didapat dari manapun, termasuk dari orang-orang yang mungkin sementara ini latar belakang pendidikan dibanding dengan kita mungkin jauh, tapi bisa jadi ilmu juga bisa bersumber dari mereka. Oleh karenanya mudah-mudahan nanti juga ada hal yang bermanfaat
Makanya ini kalau gawanya kitab saja nih, kitab karyane Mbak Ali Maksum, karya Mbak Ali Maksum Kerapian. Mbak Ali Maksum itu putranya Mbak Maksum, berarti Mbak Ali Maksum ini Pak Dene Gunung nih, Pak Dene Gunung nih, Pak Dene Mbah, pokoknya lariannya keluarga besar Mas. Cuma nanti mungkin ya tidak mungkin baca secara kata, gila nih pondok is tahun. Mulai pemriki pirangan kata pengantar, setidaknya mungkin dibaca di tempat kata pengantar. Karena begini, bahwa Islam itu semakin kesini karena jarak antara kita dengan Rasulullah semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Oleh karena Islam akan juga dengan model yang bermacam-macam. Dulu ada sahabat itu yang sampai mengeluh begini, ada sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah sehingga sahabat ini masih hidup di saat temannya sudah habis, dia menangi di bawah sahabat para tabi'in. Saat sahabat ini telat jamaah hanya karena untanya kabur, kemudian dijikuk neh dikencang, akhirnya sholatnya masbuk. Niki imam yang sudah generasi ketiga setelah Nabi, sahabat, tabi'in, itu diperingatkan. Sampai niku sahabat kok isih kedonyan, mikir unta, lek wis salat ki wae ya salat, unta dipikir keri. Sahabat ini menangis. Alasannya apa? Lek zaman Nabi ngene iki gak popo. Lah iki wis teko tabi'in kok ngene iki malah orang oleh malah ngopo-ngopo, ini kan repot. Artinya ada pergeseran di mana Islam itu dibawakan dari generasi ke generasi. Itu mungkin budayanya. Nah sekarang ini kadang-kadang Islam itu menjadi hal yang pelaksanaan kadang sulit. Padahal kenapa sahabat ini membela tanggung jawabnya nek untone kabur, supaya memang sholat ibadah itu kita bisa tenang ketika mau alaqah dengan dunia, sesuatu yang terkait dengan dunia itu beres, baru sholat kita bisa tenang. Lek untone iku ditokne gak dijikuk gak dikencang, otomatis kabur bablas, hilang. Akhirnya ketika pulang dikomplain kalau istri, ya apa ya, nek barang wong lanang kok nggawa barang kan sing ilang kan sing wedok mesti kok komplain. Karena nuwun sewu, mungkin ya nek sing wong wedok-wedok ini ndak punya pikiran yang terbatas, sudah pokoknya mau nenek kok renek ini komplain. Akhirnya ketika unta atau kendaraannya hilang, ini bukan mutlak pencuri yang disalahkan, ini yang harus dihindari. Maka sing disalahnya apa liyane pencuri ini? Pertama, yang kedua, salahnya dadak jamaah. Ini kan masalah. Jamaah kemudian menjadi terdakwa yang menjadi hal yang disalahkan. Krono gara-gara jamaah akhirnya gue urung gue nek imami kesuwen, salahin imami dadak banyak terkaitan. Oleh karena Islam dari generasi ke generasi tentunya itu dengan pembawaan yang berbeda. Kalau dulu Islam itu mudah di zaman Rasul, orang tidak perlu pandai-pandai hukum dan tidak ada masalah. Di zaman sahabat yang cundal dalam hal hukum karena ada narasumber langsung. Setiap ada masalah langsung ditakoknya pada Rasul dan itu jawaban pasti memuaskan. Walaupun ada banyak hal sih senengi sahabat itu kan manusia, tetap jawaban Kanjeng Nabi sekalipun kadang-kadang tetap dianggap kurang memuaskan. Nah, sedatilah zaman biyen ini dalam rangka hikmah itu Wali Songo ini melarang orang berjodohan sing omahe adu pojok. Wong Jawa sampai saiki gak wani. Jawa sing ning Lampung iki ya piye ora wani kadung selambani kok ora. Jadi sampai sekarang selagi petok itu normal, rabi karo wong sing omahe pojokan itu dihindari oleh orang Jawa. Dan itu mulai zaman Wali Songo. Mergo nopo? Konsepnya dakwah. Nek engko bojomu mek omahe pojokan, maka Islam itu hanya berkutat di sekitar tok. Nah, oleh karena golek sing omahe setidaknya rada adoh supaya di sana juga bisa terkabarkan menerima dakwah Islam. Nah, oleh karenanya apa yang
menjadi kegalauan sahabat wau terkait dengan setelah para sahabat utama Khulafaur Rasyidin meninggal, ternyata didhawuhi Kanjeng Nabi ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum iktadaitum. Tapi niki saya protes mawon lah, sahabat-sahabat kula menungso satu saat entek. Nek wis entek terus melok sapa apa-apa niki. Baru kemudian muncul dawuh al ulama warasatul anbiya, yang ini kemudian familiar di telinga kita nih, pan potolane niku tok al ulama warasatul, lariane kan seperti itu. Kenapa ada muncul dawuh ulama itu pewaris para nabi, lariane setelah sahabat habis kemudian ulama yang akan mewarisi ilmu-ilmu Rasul, yang itu mendapatkan hak mutlak dari Rasul untuk bisa meneruskan perjuangan Islam. Dan sementara ini tentunya semakin kesini orang yang dikategorikan ulama itu kemungkinan semakin banyak, karena dengan pola pikir dan ukuran yang berbeda-beda. Malah sing keri-keri sing viral di YouTube kayak Gus Nur ulama anu wong wedhus ya ulama nggih. Jenenge model pemikiran ngoten nggih. Hanya saja ulama itu siapa? Kula cocok dengan pemikiran Gus Mus bahwa ulama niku man yang durul ummah bi ainir rahmah, yaitu orang-orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang, siapapun itu. Orang yang memandang umat dengan pandangan kasih sayang, mbok sing aktif, mbok sing ora aktif, sing taat ibadah, yang belum taat ibadah, semua diberikan rahmat kasih sayang. Itu baru ulama. Awake dhewe nyetak urung iso. Dhewe niku lho, enek wong urung salat ngoten. Niku isih mesakne apa wis pegel? Wong lo senengane nampa zakat tapi kon salat mangga ora gelem nggih ta nggih. Sementara ini kita belum mampu memandang orang durung salat dengan pandangan kasih sayang, itu belum mampu. Mungkin sekarang pegel nih. Engko lek wis kritik-kritik mulai gelem salat Idul Fitri, Idul Adha, ngoten ya sik diuning neh. Lho salat kok ya nemen setahun kok pisan. Padahal gelem mulai setahun sekali itu kan wis ada perkembangan baik. Engko mulai meningkat neh, Jumatan seminggu pisan, itu sah-sah mawon to nggih. Artinya sah-sah dalam kaitan hukum dakwah, bukan hukum sing asli. Ini yang kemudian dipahami. Yang berbeda mungkin juga olah wong Jumatan kok kan repot lek ngoten. Itu hukum dakwah ulum ajaran. Kenapa? Karena dalam patokan kaidah fikih kita, ma yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan sempurna itu tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Barang itu lek ora iso digawe sempurna, kuwi ora kena ditinggalne kabeh. Berarti apa? Lakukan semampunya, seikhlasnya, di mana menurut ukuran kita lakukan enteng dan kuat. Ngoten tok. Makanya lek enek wong kok iso nisik maghriban tok, ya alhamdulillah. Walaupun sholat kelima waktu isik sitok tok alhamdulillah. Dadi mbak 11 kok iki kok maghriban ketok, kok imame kenyi dengaren. Ngono tok lho, urung masuk teko ngendi-ngendi. Sesuk nek makan apa mboten? Sesuk ora gelem mangkat wong-wong model ngoten iki. Lah makane kita berupaya walaupun mungkin secara ilmiah, dalam hal ini mungkin keilmuan syariat kita belum bisa mampu seperti ulama-ulama yang terkenal, setidaknya bisa mewarisi, memandang siapapun dengan pandangan kasih sayang. Setidaknya kita sudah punya jiwa ulama. Karena ulama itu memang cara sakniki enek sertifikasi ini memang betul-betul sulit. Makanya yang orang gelem itu ya wajar, karena ulama kok disertifikasi betul-betul sulit. Orang cukup hanya dengan lulusan padane S3 tafsir itu mboten cukup hanya dengan lulusan ma'had ali sak piturute, karena di samping keilmuan juga jiwa itu memang harus betul-betul mempunyai jiwa ulama yang digarisbesarkan oleh Mbah Mustafa Bisri, man yang durul ummah ila ainir rahmah, semua dipandang dengan penuh kasih sayang. Karena Islam itu agama yang tadi disampaikan, agama pembawa rahmat, pembawa kasih sayang bagi semua. Bapak Ibu hadirin, nah baru kemudian dari ulama yang menjadi pewaris itu,
Dulu para pendiri NU ini menolong kita supaya apa? Supaya di dalam mencari guru, mencari ulama itu kemudian tidak simpang siur. Karena begini, orang mungkin bisa dibiarkan bebas di dalam berpikir atau berlogika, sehingga pendapat siapapun itu bisa diterima. Itu juga bukan jaminan dia punya kualitas ilmu yang baik. Ilmu sing mungkin atau sampai yang tidak mungkin, kayak wong desa sakniki lah. Wong desa sakniki untuk masalah corona itu ketoknya luwih pinter timbang dokter sekalipun, timbang pejabat pemerintah sekalipun. Mergo apa? Nek pejabat pemerintah, dokter itu hanya akan menerima teori-teori ilmu yang menurut dia rasional, masuk akal, bisa dibuktikan secara akademik. Wong desa kuwi ya diserap. Tapi hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun kanggo wong desa itu juga dipelajari. Makanya yo urusan corona yo karo klenik yo dipelajari. Makanya ketika itu terjadi semakin banyak yang masuk sementara kita tidak bisa menyaring dan belum bisa menyimpulkan, juga bukan jaminan kita menjadi orang yang mahir di dalam bidang tertentu. Ilmu agama ngoten, semakin banyak ulama. Orang taruhlah mungkin tanpa madhab, itu terserah ulama kono-kono dinut, yang penting kan kabeh apik. Tidak jaminan kemudian semakin banyak guru itu akan semakin menjadikan orang pandai. Iso uga semakin banyak guru, semakin banyak teori yang diajarkan, justru ketika tidak mampu menampung akan menjadi tambah kebingungan. Wong kok padane nek pondok kiyaine akeh. Iku jelas mumet dhisik nek santri. Nek santri lho nggih. Nek kiyaine akeh niku mesti mumet. Sing kiai kono ngongkon kene urung rampung tibakno karo kono ora kon ngono. Lho kan wis bingung to nggih. Enggak di mana-mana pun kalau pimpinan ya satu. Temriki nggih satu nggih Pak Nasir. Bro. Nek sing pengen mungkin akeh. Tapi ya salut kula wae. Lu jangan ngalah nih tak dime kiai lho Pak Nasir ini. Kopi ini bisa nggawa dhewe. Nah, akhirnya sing ngalah Mahmud iki ora ngalah. Jadi untuk menolong itu akhirnya para pendiri NU merumuskan ulama-ulama siapa saja yang berhak dan mungkin diperkecil, bukan memperkecil agama tetapi mempersempit supaya pemikiran kita tidak terlalu terbebani dengan mengkaji yang warna-warna. Ada batasan-batasan ulama yang harus diikuti dalam konsep NU. Akhirnya dibagi tiga hal setidaknya yang umum, dalam segi keyakinan atau akidah, dalam segi adab tata krama atau tasawuf, kemudian dari segi fikih atau muamalah. Dalam konteks teologi pemikiran keyakinan kita disarankan, dan bukan disarankan, memang di NU itu secara jumlah sudah jelas. Dalam akidah NU mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita sudah paham semua. Walaupun nak ditakoni, ini model pemikirannya nih, mungkin kita terbatas untuk itu. Kalau Dewi yang Surya kadang-kadang milahnya antara ini Imam Asy'ari, kalau Imam Maturidi itu memang sulit. Hanya yang jelas secara umum, kenapa kita menggunakan teori teologi ini Imam Asy'ari? Karena Imam Asy'ari itu dianggap tidak terlalu melangit, juga tidak terlalu membumi. Ini berada di tengah-tengah. Itu sesuai kemudian konsep NU yang tawassut, itu baina-baina itu tengah-tengah. Satu contoh begini, kenapa ini salah satu, walaupun begini, nek konsep Asy'ariyah itu tanpa kita sadari sudah kita pelajari sejak awal masih kecil, kita sudah dididik oleh guru-guru ngaji bahwa Gusti Allah ini dhuwur, linggo ning ares, dan itu secara tekstual di Quran kan memang disebutkan seperti itu. Nah, bahasa ning dhuwur itu bukan kemudian harus menunjuk pada hal yang di atas, enggak. Ning dhuwur itu dalam konteks Asy'ariyah adalah menuju pada satu tempat yang tinggi, bukan harus di atas kita. Ora lek kok kudu ning dhuwur, wong-wong sing ahli ilmu bumi kan bingung iki dhuwur iki ngendi. Maka dhuwur yang dimaksud itu adalah posisi Gusti Allah itu tetap pada posisi di atas. Kemudian duduk di atas ares.
Ini konsep Asy'ariyah. Gusti Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Oleh karena meskipun di Al-Quran dijelaskan Allah itu bersemayam di atas kursi, di atas arsy-Nya, konsep Asy'ariyah hal-hal semacam itu harus ditakwil. Ditakwil itu diupakara krono ketika disamakan betul sebagaimana gambaran kita, Gusti Allah maling podo dengan yang kita gambarkan, dan itu tidak mungkin. Ini konsep Asy'ariyah. Nah, dalam hal tasawuf itu urusan ati, urusan adab, urusan tata krama dikerucutkan. Tidak semua ulama diikuti. Paling ora yang menjadi pedoman utama Nahdlatul Ulama itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di mana nopo? Setidaknya konsep tasawuf Imam Ghazali kenapa diikuti? Konsep tasawuf Imam Ghazali, konsep tasawuf yang tidak meninggalkan aturan fikih. Ini yang harus kita perhatikan. Karena bisa jadi banyak ulama sing ahli tasawuf, ahli noto ati, sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan aturan fikih. Lek wis ibadah tidak memperhatikan aturan fikih, kan iso batal secara hukum. Satu contoh, nek wong ketasawufan tapi mboten gatekne fikih niku begini. Salat itu kan sing penting khusyuk. Nek wis khusyuk ati hadir, urusan liya niku wis urusan keri. Sehingga bisa terjadi saking khusyuke wong salat dhek ngentut lho dadi imam ora krasa. Saking khusyuke ya nggih. Kan yo mungkin nenek to nggih. Apa saking ngantuke, apa saking khusyuke ya. Orang saking merasa khusyuk hadir pada hadapan Allah sampai ngentut ora krasa padahal ngimami. Makmume sing ero sing krungu. Kan kemudian bimbang. Kanggone imam mungkin karena tidak merasa, mungkin sah-sah mawon. Nah, Imam Ghazali konsep tasawufnya tidak seperti itu. Arep kusuk-kusuke wong lek isih enek wujud bukti enek ngentut berarti itu membatalkan wudu, lek membatalkan wudu berarti salatnya tidak sah. Jadi kekhusyukan, apalah artinya sebuah kekhusyukan sementara secara konsep hukum salatnya boten sah. Ini dalam rangka juga menolak banyak paham sih mungkin sering terjadi lah. Ono wong ngabane jarene semuane Mekah sapi turute itu kan mungkin saking. Nah, kalau dalam dunia akademis hal-hal semacam ini kemudian diflorkan pada orang-orang umum, maka jelas tidak mungkin. Karena Islam itu agama yang sebetulnya bisa dinalar. Saat Islam itu kemudian jatuh dari sebuah nalaran, maka kemudian orang bisa menjadi tidak percaya dengan Islam. Nah, hal-hal semacam ini yang tidak boleh oleh Imam Ghazali. Oleh karenanya konsep Imam Ghazali walaupun urusannya menata hati, urusan tasawuf, tapi toh tidak meninggalkan konsep hukum syariat. Nah, itu yang kemudian diikuti, dikembangkan oleh Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, tokoh tasawuf yang diikuti adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan dalam segi fikih ini yang paling banyak dimengerti, yang kemungkinan juga sudah banyak kita pahami. Dalam fikih, ulama-ulama NU memberikan batasan bahwa fikih itu NU mengikuti salah satu di antara 4 mazhab. Iku kabeh pun roh. Mulai dari Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, kemudian yang kedua Malik bin Anas, yang ketiga Muhammad bin Idris As-Syafi'i, kemudian yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal. Orang kemudian begini, layuk nyapo orang melok ulama kok dadak dibatasi siji untuk memudahkan skema berpikir kita. Kenapa hanya 4 yang dipilih? Latar belakangnya kok 4 itu yang dipilih? Karena setelah diteliti oleh madhab fikih itu banyak, jadi boten namung 4 saja. Yang dipilih 4 itu kenapa? Karena intelektuale para ulama-ulama madhab itu memang bisa dibuktikan dan pembuktiannya kealimannya jelas. Ulama-ulama madhab itu kan wong alim itu, kayak konsepnya Gus Bahak. Wong alim itu kan, wong alim itu dirinya sendiri harus pandai. Kemudian harus punya guru yang pandai. Belum cukup sampai di situ. Nanti muridnya juga harus pandai. Itu berarti kealimannya diakui.
Dhek dhewe pinter, gurune pancen ya pinter, kok duwe murid ya pinter. Nek Gus Bak saiki iki sik dua. Gurune bangun ya ngalim, Gus Bak ngalim, nek muridnya derek. Artinya muridnya derek, mungkin kita kenal secara publik. Itu baru kealimannya bisa diakui. Nah, oleh karenanya memang berat. Nah, kenapa empat orang imam madhab ini saling terkait? Imam Malik niki muridnya Imam Abu Hanifah, ini kan terkait guru dan murid. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Nah, mereka saling terkait. Berarti secara ilmiah niki memenuhi syarat kealiman. Sejene ngono, sejene kealiman dalam hal gurune pinter, dia pinter, kemudian muridnya pinter. Memang kalau kita lihat di dalam manakibnya, Imam Malik niku umur 9 tahun, wakilah 11 tahun sudah hafal Quran dan mampu menghafal kurang lebih 1 juta hadis, walaupun campur-campur sing doib. Jadi umur sakmono yo prestasi to nggih, 1 juta hadis. Awake dhewe apale hadis kan inamal a'malu binniyat, an-nadhafatu minal iman, terus kullu bid'atin dolalah. Ekor niku terus putar niku. Prestasi Imam Malik 11 tahun hafal Quran, hafal 1 juta hadis. Imam Syafi'i prestasinya 7 tahun hafal Quran, kemudian hafal hadis kurang lebih 600.000 hadis. Itu prestasi. Dan sampai sekarang mungkin untuk mencari tandingan-tandingan kealimannya itu akan sulit. Dan oleh karenanya dipilih yang 4 itu memang cara sertifikasi saya jaminan keabsahan untuk diikuti. Nah, mereka walaupun guru dan murid pun sewu itu tentang khilaf tadi juga dari segala sisi bentuk hukum itu banyak yang khilaf. Disebutkan dalam kitab pembahasan At-Tibyah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i ini guru karo murid itu ada kurang lebih 6.000 masalah agama yang berbeda. Guru karo murid. Imam Syafi'i karo muridnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu tidak kurang 11.000 masalah yang berbeda. Hukum lho. Awake dhewe ruwe hukum kan ora genep 6.000 to nggih. Itu sing beda tok 6.000. Tetapi toh mereka walaupun berbeda karena khilaf adalah rahmah, perbedaan hukum di antara para ulama adalah bentuk kasih sayang Gusti Allah. Mereka toh menyikapi dengan kedewasaan masing-masing. Yo enteng ae. Perbedaan mereka kemudian tidak disikapi dengan melakukan hal-hal yang syukur bedone kaya wong sakniki kan. Ini yang belum bisa kita warisi. Ya iki nek wis kadung beda, ngoten wis kaya musuh. Padahal gurune lho nggih. Nek wis beda niku lho, ya wis beda pendapat, beda pendapatan. Wis kaya musuh pokoke. Mbok wong NU wong kiai bareng pun ngoten. Nek sakniki pun kacek. Nah ini dia itu biasanya 5 tahun pisan pancen orang enek sing beda, sitok biru, sitok hijau, sitok abang, ini wis ruwet. Arep padha kiai ini pun ruwet. Nek wis urusan ngoten iki. Tetapi mereka yang patut kita contoh imam madhab itu walaupun berbeda tetap saling menghormati. Bahkan sering diceritakan dalam kitab-kitab ulama-ulama yang terakhir ini. Imam Syafi'i niku lek wayah ziarah di makam Imam Abu Hanifah niku selalu subuhe tidak berkunut. Bahkan pernah diceritakan dalam kitab Tibyah dibahas ini, sebulan Imam Syafi'i itu tidak kunut wayah subuh. Kita kok nih murid lho, jenengan kok mboten kunut. Kita kan ziarah orang Imam Abu Hanifah. Selama hidupnya Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Berarti aku nek kene ora kunut bukan masalah keyakinan, tetapi karena menghormati guru saya. Itu kan betapa perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Kan bahasa ini kan berarti nek coro sejati nek kalau di NU karena ini kalangan akademisi berarti kunutan yo NU saja. Orang nganggo kunut saja ini isih dalam area NU karena sih orang nganggo kunut kan tetap mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah subuh orang nganggo kunut. Imam Malik nih mboten nganggo kunut. Imam Ahmad Ibnu Hanbal subuh dia tetap mboten nganggo kunut. Keleluasaan hati yang seperti ini yang mungkin
menjadi nilai tambah kenapa mereka kemudian banyak diikuti oleh ulama-ulama berikutnya. Dan ini sebisa mungkin kita contoh, tidak mungkin orang banyak itu kemudian pada akhirnya punya satu kesamaan visi misi dan lain sebagainya. Toh satu saat mungkin ada sedikit banyak perbedaan, dan perbedaan itu kita terima dengan lapang supaya Islam itu tercipta keindahan. Oh, mudah-mudahan ini khotimah mawon. Nggih. Artinya secara global ini kan berarti pandangan NU terhadap ulama kan ngoten niku. Oleh kan jangan dipersempit kan, sekarang ini kadang-kadang NU itu dipersempit oleh orang-orang NU sendiri. Maka kena dawuh Kanjeng Nabi, al-Islamu majubun bil muslimin. Islam itu jadi kemajuannya terhambat oleh orang Islam sendiri. Neng NU kadang-kadang yang ngono, kemajuan NU itu kadang-kadang juga terhambat oleh orang NU sendiri. Sing NU sebetulnya sangat luas. Dalam satu saat kadang-kadang NU itu dibatasi. Pokok sing NU yo sing milih grup ijo. Lah iki kan repot lek wis ngoten niku. Kok lek sing ora melok ijo dianggap ora NU ini yang masalah. Makanya NU menghormati keputusan Muktamar Situbondo, mengembalikan diri pada khitab perjuangan mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terkait dengan politik apapun. Sebelum-sebelumnya memang NU melawan buana. Politik NU sebagaimana disampaikan Pak Said, politik NU itu politik kebangsaan, politik kenegaraan, di mana ketika urusannya adalah bangsa dan negara, NU juga ikut bertanggung jawab, karena cita-cita NU salah satu yang terbesar adalah menciptakan Islam di Nusantara yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita mesti dibuka nih kitabnya. Mudah-mudahan manfaat, maslahah di dini wa dunya wal akhirah.